Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fid din wa ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, di mana penulisnya Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin menyebutkan beberapa perkara yang membuat atau menjadikan seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, menjadi sosok yang mengagungkan, mencintai ilmu yang dikejar dan dicarinya. Dalam pertemuan sebelumnya, dalam Al-Ma'qid Ar-Rabi', di dalam poin yang keempat, Asy-Syaikh mengingatkan kita bahwasanya seorang pengagung ilmu akan senantiasa memegang teguh sumber-sumber atau mata air ilmu di dalam agama ini, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah dengan pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi sempurnalah pemahamannya terhadap agama Allah. Dan para ulama menilai bahwasanya ilmu yang muncul di zaman di mana kebanyakan hamba-hamba Allah, kebanyakan muslimin berpegang teguh dengan perkara-perkara tersebut adalah zaman yang dipenuhi dengan keberkahan dan ilmu yang muncul jauh lebih banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hammad ibnu Zaid, dan ini dinukil oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya. Qultu li Ayyub As-Sikhtiyani, aku mengatakan kepada Ayyub As-Sikhtiyani, al-ilmu al-yawma akthar aw fi ma taqaddam. Apakah ilmu di hari ini, yakni di hari di mana mereka hidup, itu akthar lebih banyak, aw fi ma taqaddam, atau ilmu yang datang sebelum masa kita jauh lebih banyak? Maka jawaban Ayyub rahimahullah, yakni As-Sikhtiyani, beliau mengatakan al-kalamul yawma akthar. Ucapan, perkataan di hari ini jauh lebih banyak, aqwal. Padahal di zaman beliau adalah zaman yang tidak jauh dengan zaman para tabi'in. Namun beliau mengatakan al-yawm al-kalam al-yawm aktsar. Perkataan jauh lebih banyak sekarang, hari ini. Wal ilmu fima taqaddama aktsar. Adapun ilmu itu jauh lebih banyak di zaman di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, memberikan penegasan kepada para penuntut ilmu
bahwasanya Al-Quran dan Sunnah yang diambil dari para sahabat Rasulullah SAW akan menjadikan seorang hamba Allah itu sebagai seorang penuntut ilmu sejati dan pemahaman mereka akan selamat. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, hum fauqana fi kulli ilmin. Para sahabat Rasulullah itu di atas kita dalam setiap ilmu. Wajtihadin, begitu juga ijtihad mereka di atas ijtihad kita. Wa wara'in, mereka di atas kita di dalam kewara'annya. Wara', sifat yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Apa itu wara' jamaah rahmatillah Allah? Apa itu wara'? Wara' ijtinabu maharimillah. Ketika seseorang menghindarkan dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wara' dalam seluruh perkara. Dan bahkan sebagian salafus saleh meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah boleh dilakukan semata-mata karena kekhawatiran mereka terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan itu sifat para sahabat Rasulullah SAW. Wa aqlin, kata Imam Syafi'i, akal mereka juga di atas kita. Akal para sahabat jauh lebih baik. Meskipun mereka tidak bisa membaca. Karena mereka tahu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu mutlak. Dan tidak sedikit pun di antara mereka yang memiliki pemikiran untuk mendebat apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Bukankah ini kesempurnaan akal seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Berbeda dengan kita sekarang jamaah rahmatin Allah. Seluruh yang datangnya dari Allah dan Rasulullah, jika ada kesempatan untuk didebat, untuk dicari kelemahannya, maka sebagian besar dari kaum muslimin di hari ini mereka melakukannya. Jika kata Rasulullah SAW haram, maka mereka mencoba mencari dalil yang tidak mengharamkannya. Oleh karenanya ilmu di zaman ini sangat sedikit. Yang lebih banyak adalah perkataan-perkataan makhluk, perkataan-perkataan manusia. Dan kata Al-Imam Syafi'i, wa ara'ahum lana Ahmad. Pendapat mereka jauh lebih terpuji, jauh lebih baik untuk kita. Oleh karena jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu tidak akan pernah meninggalkan 3 perkara tersebut. Kemudian penulis berpindah kepada Al-Ma'qid Al-Khamis. Beliau berpindah kepada poin yang kelima, di mana beliau memberikan judul Suluku Al-Jaddati Al-Musilati Ilai. Yakni beliau mengatakan bahwasanya di antara perkara yang kelima yang membuat seseorang bisa mengagungkan ilmu atau muncul pengagungannya terhadap ilmu adalah sulukul jaddah. Sungguh-sungguh total di dalam meniti jalan menuntut ilmu. Tidak setengah-setengah. Dia betul-betul mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk menuntut ilmu yang mengantarkan dia kepada ilmu syar'i. Kata beliau, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap tujuan, setiap yang dicari, pasti ada jalan yang mengantarkan orang yang mencarinya kepada tujuan tersebut. Apapun itu jamaah rahmatin Allah. Barang siapa yang menginginkan dirinya memahami ilmu, misalkan ilmu kedokteran misalkan, maka pasti dia akan menemukan jalan yang mengantarkan dirinya untuk bisa memahami perkara tersebut. Ahibati fillah azanallahu wa yakum. Kata Syekh, man salaka, barang siapa yang meniti jalan, jaddata matlubihi, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Auqafatuhu alaihi, maka kesungguhannya itu, totalitasnya di dalam belajar dan menuntut ilmu akan membuatnya berdiri di atas tujuan tersebut. Artinya dia sampai kepada tujuan.
Wa man 'adala 'anha lam yadhfar bimatlubihi. Tapi jika seseorang menghindar dari jalan tersebut, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia tuju. Innalil ilmi, kata beliau, sesungguhnya ilmu memiliki tariqan, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ilmu tersebut. Man akhta'aha, barang siapa yang salah jalan, dia enggak meniti, tidak melakukan, tidak mendapatkan jalan tersebut, tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam jalan tersebut, dal, kata Syekh, dal, dia akan tersesat. Walam yanalil maqsud, dan dia tidak akan mendapatkan tujuannya. Seperti itu juga kita ketika mencari tujuan di dalam perjalanan, ketika salah jalan, maka tidak ada di antara kita yang bisa mencapai tujuannya. Dan saya mengingatkan, warubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsir. Bisa jadi orang yang salah jalan tadi untuk mencari ilmu, dia akan mendapatkan faidah, tapi qalilah. Dia mendapatkannya atau mendapatkan faidah yang sedikit. Atau bahkan jamaah rahmatillah Allah, faidah yang dia dapatkan bisa jadi mudirrah, berbahaya ketika dia salah jalan. Ma'a ta'abin katsir. Namun sudah pasti disertai dengan rasa letih yang besar, yang banyak. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, seorang penuntut ilmu tidak boleh salah langkah dan tidak boleh meninggalkan langkah-langkah yang benar di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahmatullah ta'ala alaih, beliau mengatakan, awalul ilm, titik awal jalan untuk bisa sampai kepada ilmu, kata beliau, an-niyah, diawali dengan niat. Niat yang ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Maka ini awal perjalanan bagi seorang penuntut ilmu. Yang kedua, kata beliau, tsummal istima'. Setelah niat yang benar, maka kemudian langkah berikutnya, fase berikutnya adalah istima', mendengar. Dan istima' bukan hanya sekedar mendengar. Istama'a yastami'u artinya adalah mendengar, kemudian memfokuskan hati untuk memahami apa yang dia dengar. Karena dalam kajian ilmu banyak yang mendengar, tapi dia tidak mencerna apa yang dia dengar. Betul tidak jemaah? Maka yang seperti ini bermanfaat atau tidak? Tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun. Jika seseorang melakukan istima', maka dia bisa melangkah kepada langkah yang berikutnya. Fase yang berikutnya, tsummal fahmu. Kemudian dia memahami apa yang dia dengar. Dan Islam memberikan solusi. Ketika seseorang tidak memahami apa yang dia dengar, maka dia harus apa? Harus bertanya. Apa dalilnya harus bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ala, kata Rasulullah sallallahu, sungguh inna syifa'al ayyi, obat ketidaktahuan, kebingungan, pemahaman yang belum jelas, itu adalah as-su'al, dengan cara bertanya. Ya, itu obat yang mengobati pemahaman seseorang. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah, para ulama mencela orang-orang yang mencoba memahami sesuatu di dalam perkara ilmu dengan mengandalkan dirinya sendiri. Karena pemahaman yang dia dapatkan ketika dia hanya mengandalkan kitab yang dia baca, ya, ataupun ceramah-ceramah yang dia dengar saja, maka ini tidak akan pernah memberikan pemahaman yang benar. Sehingga jamaah rahmatillah Allah, seseorang harus bertanya kepada orang yang berilmu agar pemahamannya menjadi benar. Karena kalau tidak,
maka pemahamannya akan sering memunculkan perkataan menurut saya. Kalau menurut saya salahnya apa? Menurut saya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Haramnya di sebelah mana? Ini toh terjadi khilaf misalkan. Padahal tidak. Makanya bertanya. Dan kemudian yang berikutnya, kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, tsummal hifdz. Langkah berikutnya, totalitas di dalam belajar yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah menghafal. Apa yang sudah dia dengar dan apa yang sudah dia pahami. Dan ini yang tersulit, betul tidak jemaah? Menghafal yang tersulit? Jawabannya tidak. Menghafal itu bukan perkara yang tersulit. Ya, yang tersulit adalah yang berikutnya kata para ulama, tsummal amal, kemudian mengamalkannya. Makanya Al-Ayyub As-Sikhtiyani ya pernah mengatakan, kunna nasta'inu 'alal hifdzi bil amal. Kami itu meminta pertolongan atau meminta bantuan agar kami bisa menghafal dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan apa yang kami hafalkan. Sehingga hafalannya menjadi lebih kuat. Caranya dengan diamalkan. Ya, bukan hanya dengan sekedar dihafal. Dan perhatikan jemaah rahmatillah. Ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan. Hafalan langkah yang harus dilakukan. Tapi ilmu yang diharapkan, hafalan yang diinginkan di dalam Islam adalah yang menghasilkan manfaat. Makanya Imam Asy-Syafi'i memiliki perkataan yang sangat masyhur. Kata beliau, laisal ilmu ma hufidz. Ilmu itu bukan yang dihafal saja. Banyak penghafal Al-Quran, banyak jamaah rahmatillah. Penghafal hadis pun banyak. Banyak tidak? Hah? Antum hafal hadis? Insya Allah hafal satu, minimal satu. Coba sebutkan satu apa? Yang antum hafal? Innamal amalu binniyat. Khalas, cukup. Seluruh amalan itu tergantung niatnya. Tapi itu sia-sia, tidak maksimal. Maksud ana bukan tidak bermanfaat, tapi itu tidak akan pernah maksimal. Sampai apa? Kata Imam Syafi'i, innamal ilmu ma nafa. Sesungguhnya ilmu itu adalah yang menghasilkan manfaat bagi orang yang menghafalnya, yang mengingatnya. Dan manfaat yang diinginkan di dalam Islam adalah amal. Makanya para penuntut ilmu gak perlu berbangga-bangga dengan apa yang dia hafal, yang dia ketahui, jika dia belum sanggup mengamalkannya. Karena salafun as-salih sibuk dengan amal, dengan seluruh apa yang mereka hafal. Mereka tidak seperti kita sekarang. Ingin menyelesaikan kitab cepat-cepat, menghafalkan kitab cepat-cepat. Hafal matan ini, matan itu, matan segala macam matan dihafal. Bagus. Tapi ingat, salafun as-salih menghafal itu dengan cara yang perlahan. Mereka tidak peduli berapa lama waktu yang harus mereka habiskan untuk menghafal. Kenapa? Karena ketika mereka menghafalkan, yang mereka inginkan adalah amal yang muncul setelah mereka menghafal. Makanya Abdullah bin Umar, sebagaimana yang kita tahu, bertahun-tahun menghabiskan waktunya hanya untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa? Tidak akan beranjak hafalannya sebelum berapa ayat 10 ayat 10 ayat 10 ayat 10 ayat, berhenti pada 10 ayat, difahami artinya, kemudian diamalkan, baru beranjak kepada ayat berikutnya, 10 ayat berikutnya. Itu yang menyebabkan kenapa ilmu Abdullah bin Umar begitu luar biasa. Baru tahapan yang terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, itu adalah tsumman nashru, kemudian menyebarkan ilmu yang sudah dimiliki. Kenapa an-nashr diletakkan pada titik atau poin yang terakhir? Para ulama mengatakan agar tidak besar atau tidak kuat hujjah Allah atas hamba yang memiliki ilmu. Karena jika dia tidak mengamalkan apa yang dia hafalkan, apa yang sudah dia cari di dalam perjalanan menuntut ilmunya, kemudian
dia sebarkan, maka akan besar hujjah Allah, akan kuat hujjah Allah atas hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jamaah ahibati wa ikhwani fid din, azani Allah wa yakum. Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan, jamaah rahmatillah Allah, beliau mengatakan waqad dzakara hadha at-tariq bi lafdhin jami'in mani', telah mengungkapkan jalan, maksudnya telah diungkapkan jalan yang mana, yang seperti apa, yang bisa mengantarkan seseorang kepada ilmu, kepada tujuannya. Bilafdhin jami'in mani, dengan lafaz yang ringkas tapi mengumpulkan intinya. Muhammad Murtada ibnu Muhammad Az-Zubaidi, salah seorang imam ya ahlul lughah yang bernama Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zubaidi, penulis kitab Tajul Arus, fi manzumatin lahu tusamma Alfiyatas Sanad. Di dalam manzumahnya, rangkaian bait syairnya yang disebut dengan Alfiyatus Sanad, beliau mengatakan seperti ini. Ini jalan yang beliau ungkapkan bagaimana caranya seseorang bisa mencapai tujuannya di dalam menuntut ilmu. Dengan lafaz yang jami' mani, kata Syekh. Lafaz yang mengumpulkan inti dari perjalanan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Mani'. Sudah mencukupi seseorang sehingga dia sampai kepada tujuannya. Kata Muhammad Murtada Az-Zubaidi, beliau mengatakan, fama hawal ghayata fi alfi sanah. Tidak ada satupun di antara hamba Allah yang mampu mengumpulkan ilmu semuanya fi alfasanah, meskipun dia berusaha sepanjang 1000 tahun. Syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah. Maka kata beliau, ambillah dari setiap ilmu di dalam syariat ini ahsanah, perkara yang terbaiknya saja. Karena tidak ada yang sanggup mengumpulkan semuanya. Apalagi jika kita tidak pernah sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Maka jangan harap kita menjadi muhaddits dengan cara kita belajar sekarang. Buang harapan itu. Tapi ambil, jadikan sesuatu yang terbaik dari ilmu hadis yang bisa kita ambil. Jadikan itu pegangan. Ya, kalau tidak bisa selesai Riyadhus Shalihin, selesai apa? Arba'in Nawawiyah, Masya Allah. Kalau nggak selesai Sahih Bukhari, maka selesaikan apa? Riyadhus Shalihin. Ya, tidak selesai apa lagi? Sahih Muslim, maka minimal selesai apa? Jemaah, banyak kitab hadis itu banyak. Bulughul Maram, itu yang dimaksud oleh beliau. Kemudian beliau menunjukkan caranya agar bisa mengambil ilmu yang terbaik dari seluruh dari seluruh ilmu yang ada. Kata beliau, bihifdzi matnin jami'in lirrajih. Caranya adalah dengan menghafalkan matan. Tulis, dengan menghafalkan matan. Apa yang dimaksud dengan matan? Apa itu matan? Ya, isi apa? Kitab. Ya, kitab, matan kitab maksudnya apa yang ditulis dalam sebuah kitab, tapi sifatnya seperti ini, jami' lirrajih, yang mengumpulkan seluruh perkara terpenting dalam ilmu tersebut, lirrajih, yang di dalamnya tidak terlalu banyak perselisihan atau khilaf. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua atau cara yang kedua, ta'khudhuhu ala mufidin nasih, yang engkau ambil dari seorang mufidin nasih, seorang syekh, seorang alim yang bisa memberikanmu manfaat di dalam menuntut ilmu, nasih, sekaligus dia bisa memberikanmu nasihat kepada perkara yang benar.
Maka kata Syekh, ini adalah perkataan yang jami' mani'. Ahibati fillah azanallahu wa yakum, kata Syekh Saleh, fatariqul ilmi wa jaddatuhu, jalan ilmu dan kesungguhan di dalam melewatinya, mabniyatun ala amrain, itu dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihi makana mu'azziman lil ilm, yang mengambil dua perkara ini, melakukan dua perkara ini, maka dia adalah seseorang yang mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaih. Karena dia mencari ilmu dengan jalan, dengan cara yang membuat dia bisa sampai kepada ilmu tersebut. Fal amrul awal, kata beliau, fa ammal amrul awal, yang pertama tadi yang sudah disebutkan dalam bait syair adalah fa hifdzu matnin jami', menghafalkan matan yang jami', yang mengumpulkan seluruh inti ilmu tersebut. Nah, jemaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain bagi seorang penuntut ilmu, tidak ada jalan lain untuk bisa sampai kepada tujuannya kecuali dengan apa? Menghafal. Masya Allah. Pertanyaannya sekarang, jemaah rahmatillah Allah, apakah seseorang itu bisa mendapatkan ilmu dengan cara menghafal saja? Apa yang bisa membantu dia untuk bisa menghafal? Sebelum dia menghafal, dia butuh apa? Hah? Dia butuh apa? Bukan. Dia butuh apa? Mendengar. Kemudian setelah mendengar apa? Nulis. Agar apa yang dia dengar bisa dihafal, maka dia harus menulis. Makanya kata para ulama, ada watu tahsilil ilm, alat yang bisa digunakan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Alatnya nih, wasilahnya itu yang lebih dulu sebelum hifal, sebelum menghafal apa? As-sima' wal kitabah. Mendengar dan kemudian apa? Menulis. Karena menulis itu mengikat apa? Apa dalilnya? Masya Allah. Yang di luar. Masya Allah. Qayyidul, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan menulis. Jadi nggak mungkin memang seseorang bisa mendapatkan ilmu, nggak mungkin kalau dia nggak mau menulis. Lantas apa yang ditulis? Jamaah, apa yang harus ditulis? Yang pentingnya saja atau semuanya ditulis? Masya Allah. Sebagian ulama salaf ini, dengarkan apa kata mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zubaydi juga dalam kitab beliau Ittihafus Sadah Al-Muttaqin. Ittihafus Sadah Al-Muttaqin. Qala ba'duhum, yakni qala ba'dul ahli ilm, sebagian ahli ilmu mengatakan seperti ini. Kuntu inda ba'dil ulama. Ya, aku berada di sisi sebagian ulama ketika menuntut ilmu. Fakuntu aktubu anhu ba'dan. Saya cuma menulis sebagian apa yang dikatakan oleh ulama-ulama tersebut. Wa ada'u ba'dan. Ya, menulis sebagian, sebagiannya lagi tidak ditulis. Ya, maka para ulama ini mengatakan kepadaku, uktub kullama tasma. Tulis seluruh apa yang engkau dengar. Sulit tidak ini? Sulit. Tapi bisa tidak? Bisa. Ada orang-orang yang bisa nulis awal kajian sampai akhir, kan ada. Tapi cuma satu. Yang lain nggak bisa, kenapa? Karena nggak mau. Bukan karena nggak bisa, nggak mau. Yang disalahkan siapa? Ustadznya. Terlalu cepat ustadznya ngomong, aduh ustadz kencang-kencang ting. Bukan itu masalahnya. Jamaah rahmatullah Allah. Kenapa? Kata para ulama ini, fa inna akhassa ma tasma'u khairun min makanihi abyadu. Karena kertas yang engkau tulis dengan tulisan yang banyak di dalam catatanmu, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan catatanmu tetap putih seperti sebelumnya. Penuhi dengan catatan. Dan alasannya karena faidah itu tidak hanya berada di sebagian perkataan para ulama,
Dan kita tidak akan pernah tahu itu jika kita tidak pernah mencatat, menulis. Dulu para ulama Al-Azhar itu mengeluarkan fatwa. Apa fatwa mereka? Haram hukumnya untuk mencetak kitab-kitab syar'i. Apa alasan mereka? Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau mengatakan at-tajribah, karena at-tajribah, jadi tajribah itu pengalaman, membuktikan asbatan annama kullama sahulal husul alal kitab, setiap seseorang penuntut ilmu mudah mendapatkan kitab, au alal ma'lumah, atau mudah mendapatkan maklumat dari syekhnya, dari gurunya, dha'ufatil ifadah, maka faidah yang didapatkan akan semakin melemah. Oleh karenanya jamaah rahmatullah Allah, ya, di zaman itu setiap talibul ilmi jika pengen kitab, apa yang harus dia lakukan? Utturra ila naskhihi. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, mereka terpaksa menulis ulang kitab tersebut. Masya Allah. Jangan salah jamaah, ini masih terjadi sampai sekarang. Di sebagian negara para penghafal ilmu, mereka masih menuliskan seluruh apa yang mereka hafal atau apa yang mereka pelajari dari guru. Wallah, ini masih terjadi sampai sekarang. Al-Quran itu harus ditulis. Mereka tidak diberikan mushaf, tapi diimlakan oleh gurunya dan kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Kemudian apa yang dilakukan? Dihafal. Masalahnya mereka menuliskannya cuma di papan. Apa yang sudah diimlakan oleh gurunya, dicek hafalannya oleh gurunya, setelah itu dihapuskan. Lantas kapan mereka menulis ini yang sudah dihafal? Ketika pulang mereka menulis ulang apa yang sudah mereka hafal ketika belajar. Itu sebabnya kenapa ilmu mereka sangat kuat. Ya, kitabah, catat. Karena percuma seseorang yang menuntut ilmu hanya mendengarkan, apalagi di zaman sekarang, mendengar itu membawa apa? Seseorang kepada apa? Alam gaib. Tidur, ya nikmat. Kamu mensuara ustadznya lembut, hadirin. Masya Allah, sudah tidur. Ya. Subhanallah, jamaah rahmatillah Allah. Perhatikan. Kitabah ini kebiasaan para salafun as-salih. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menjadi ulama hadis yang begitu luar biasa karena kebiasaan menulis beliau begitu luar biasa. Disaksikan oleh muridnya, salah seorang perawi hadis dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Firabri. Beliau mengatakan, kuntu ma'a Muhammad ibni Ismail. Aku bersama Muhammad ibni Ismail. Siapa? Al-Bukhari. Rahmatullah ta'ala alaih. Bimanzilihi dzata lailah. Aku di rumahnya pada suatu malam. Fa ahsait, aku hitung. Alaihi annahu qam. Aku hitung berapa kali dia bangun. Wa asraj. Aku hitung berapa kali dia menyalakan lampu sendiri. Yastadhkiru asya'a yu'alliquha au ya'laquha fi lailah. 18 marrah. Beliau yastadhkir, beliau mengingat apa yang beliau hafal, kemudian beliau tulis. Berapa kali dalam satu malam? 18 kali kata Al-Imam Al-Firabri. Kita bangun di tengah malam untuk apa? Untuk buang hajat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Cuman itu, wala salat wala apapun. Mungkin salat, tapi setelah salat tidur lagi. Adapun para tullabul ilm memanfaatkan malamnya untuk menuliskan apa yang dia ingat, apa yang dia hafal. Makanya ini alat yang sangat penting. Nah, di antara contoh yang paling fenomenal dari kalangan salafus saleh kata para ulama adalah Abul Faraj Ibnul Jauzi. Abul Faraj Ibnul Jauzi setiap tahunnya karena kebiasaan menulis ilmu, beliau bisa menulis 50 jilid sampai 60 jilid kitab dalam satu tahun.
Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan di atas mimbar, beliau mengatakan, katabtu bi isbi'iyya hatain alfai mujalladah. Aku telah menulis dengan kedua jariku ini, dipakai untuk menulis, jari telunjuk dengan jempol, 2000 jilid kitab. Tulis. Imam Al-Bukhari sampai harus menjual bajunya untuk apa? Membeli kertas untuk atau agar bisa beliau menulis. Karena catatan ilmu itu tidak akan pernah mengecewakan kita, jamaah rahmatillah. Ini yang pertama. Baru kemudian yang berikutnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zubaidi tadi, itu hifdzu, menghafal. Baru seseorang bisa menghafal. Dan kata Imam Al-Askari, perhatikan tulis, la yakun al-hifdzu la yakun. Menghafal itu tidak akan terjadi. Illa, kecuali ma'a syiddatil inayah. Yang pertama itu dengan usaha yang keras. Butuh usaha yang keras. Berapa kali kita menghafal dalam satu hari? Nanti kita akan sebutkan idealnya berapa kali. Salafus saleh berapa kali dalam satu hari menghafal? Ini yang pertama kata beliau. Yang kedua, kasratid dars. Yang kedua, harus banyak belajar. Artinya banyak mengikuti majelis. Terus non-stop, ya. Sehari berapa kali? Idealnya? Gak ada jumlah ideal. Semuanya tergantung besarnya niat dan ikhtiar yang dilakukan oleh seorang talibul ilmi di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Semakin kuat, semakin besar, maka akan semakin banyak majelis yang dia datangi. Imam An-Nawawi itu bisa belajar dalam satu hari di dalam berapa majelis? 12 majelis. Dari mulai ba'da subuh sampai beliau tidur lagi. 12 majelis dalam satu hari. Kita baru 3 kali sudah teler, sudah gempor. Ya, beliau 12 majelis. Berbeda-beda. Bukan hanya satu bidang ilmu. Hadis, fiqih, bahasa Arab, Al-Quran, terus begitu. 12 majelis. Kemudian yang berikutnya, kata Imam Al-Askari, tulil mudzakarah. Panjangnya, lamanya mudzakarah. Apa itu yang dimaksud dengan mudzakarah? Murajaah. Baik sendiri, mengingat-ingat apa yang sudah didapatkan, atau dengan sesama talibul ilmi. Kemarin yang kita pelajari apa? Apa dalil-dalilnya? Itu yang disebut dengan mudzakarah. Dan beliau mengatakan wal mudzakaratu hayatul ilmi. Mudzakarah, murajaah itu adalah kehidupan di dalam menuntut ilmu. Yang membuat seseorang bertahan di dalam perjalanan yang menuntut ilmu adalah mudzakarah. Masih hidup, tidak mati di tengah perjalanannya. Idza lam yakun darsun lam yakun hifdzun. Jika seseorang tidak belajar, tidak mudzakarah, ya, maka dia tidak akan pernah bisa menghafal. Ya, tidak akan pernah bisa menghafal. Dan jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita ini jemaah rahmatillah Allah, itu lapang atau sempit? Lapang atau sempit jemaah rahmatillah Allah? Lapang. Kenapa? Kenapa dianggap lapang? Kenapa disebut lapang? Memiliki sifat lapang kenapa? Karena hati kita sebanyak apapun perkara yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan pernah penuh. Kata seorang ulama salaf, kullu wi'ain afraghta fihi syai'an fa innahu yadhiq. Setiap wadah, jika engkau masukkan sesuatu ke dalamnya, maka dia akan semakin sempit. Illal qalb. Kecuali hati. Innahu kullama ufrigha ittasa. Hati itu setiap dia dimasukkan apapun itu, baik perkara yang baik atau yang buruk, maka dia akan semakin luas. Dia akan menampung semuanya.
Makanya jamaah rahmatillah Allah, hati kita tidak akan pernah penuh dengan apa? Dengan hafalan. Dia sanggup untuk menerima sebanyak apapun hafalan jika seseorang itu menghafal. Makanya kita temukan orang hafal Al-Quran, orang hafal kutubus sittah, bahkan orang hafal kutubut tis'ah. Apakah hatinya penuh? Kalau komputer apa disebutnya? Ngeheng? Enggak, tidak. Karena hati semakin dia diisi semakin luas. Makanya jangan pernah kecil hati, jamaah rahmatin Allah. Yang jadi muskilah kita adalah kita selalu tidak yakin kita sanggup menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis. Padahal hati kita tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah overload. Dia sanggup menahan beban sebanyak apapun. Jika seseorang memasukkan kebaikan, apalagi jika seseorang memasukkan kebaikan ke dalam hatinya. Ya, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatillah Allah, kata para ulama, ya, ada dua jalan untuk bisa menghafal. Ini dua jalan, ya, dua jalan. Yang pertama, thariqatul ula, wahiyya anfa'u lis-sighar. Ini bermanfaat bagi anak-anak kecil, wasyabab, dan juga para pemuda. Jadi cara ini itu cara yang baik untuk anak-anak yang masih kecil ataupun para pemuda. Waman utiya mauhibatal hifdzi, atau orang-orang yang diberikan karunia mudah menghafal. Karena ada orang-orang yang mudah menghafal. Baru dengar sekali hafal, kayak kita ya. Ya. Kita betul dengar sekali hafal, tapi cepat. Jadi nggak netap gitu di dalam benak kita. Nah, kata para ulama, caranya adalah, ya, sebelum kita akhiri, bi an yuqarrirat talibu ala nafsihi li kulli yaumin juz'an yasira. Caranya adalah dengan mewajibkan, ya, seorang penuntut ilmu mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk menghafal bagian yang sedikit dari ilmu. Ka'an yakuna haditsan au haditsaini au aktsar. Seperti satu hadis, dua hadis atau lebih. Wa yustahsanu an yakuna qadran yasira. Pokoknya perkara yang dianggap ringan bagi orang yang menuntut ilmu. Fa innal qalil yathbut, karena yang sedikit itu jauh lebih kokoh di benak, di hati seseorang. Ya. Wal katsir la yuhassan. Adapun yang banyak sekaligus menghafal banyak, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, ini yang dimaksud jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala oleh perkataan sebagian ulama, man thabata nabata. Barang siapa yang sabata, kokoh dalam satu perkara, bagi anak-anak yang masih muda dengan cara seperti ini, dia menjadi kokoh ilmunya, itu nabata, maka dia pasti tumbuh menjadi orang yang berilmu sedikit-sedikit. Fayatahaffadhu hadzal muqarrar yaumiyan. Kemudian hafalan yang seperti ini dilakukan setiap hari. Terus dua hadis. Maka kalau arba'in nawawiyah selesai berapa hari? Dua hadis. Sekian hari, 20 sekian hari. Taib. Kalau misalkan Al-Quran misalkan sehari dua ayat, kapan selesai? Panjang. Taib, jamaah rahmatillah Allah. Ya, alasannya kenapa? Kata para ulama, hatta yughayyibuhu fi sadrihi, agar meresap ilmu tersebut di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa yastamiru ala dzalika fatratan tawilah. Kemudian dia terus berlanjut seperti itu untuk jangka waktu yang panjang. Wahia sanawatu talabihi lil ilm, sepanjang masa dia menuntut ilmu. Ma'a ta'ahudil mahfudz daiman, dengan catatan tetap menjaga hafalannya terus menerus. Tapi tidak berat jamaah rahmatillah, ya. Sedikit-sedikit maka murojaahnya mudah, tidak sulit. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi para pemuda untuk kemudian tidak menghafalkan ilmu. Ya, mudah caranya. Yang tidak ada yang menjadi masalah apa? Ghirah mereka. Atau kata para ulama, syahwat mereka terhadap ilmu lemah. Ini jalan yang pertama. Ya, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang kedua,
untuk menyempurnakan pembahasan di malam hari ini. Jalan yang kedua, hiya anfa'u lil kibar. Ini bermanfaat bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah tua. Seperti kita jamaah rahmatullah. Kita sudah tua atau masih muda? Masya Allah. Ya, hiya anfa'u li kibaris sin waliman lam yu'ta mauhibatal hifdzi. Ini bermanfaat bagi orang yang sudah berusia lanjut atau yang sudah dewasa dan tidak punya kemampuan untuk menghafal. Artinya kemampuan menghafalnya lemah. Caranya seperti apa? Yang pertama kata para ulama, idmani mujalasatil kutub. Idman itu artinya kalau bahasa terjemahan bebasnya itu kecanduan. Artinya terus menerus bermujalasah, duduk bersama kitab. Terus hadir di majelis. Kemudian idamatul qira'atu fiha. Kemudian terus menerus membaca kitab. Ya, jadi bermajlis dengan kitab, terus menerus membaca kitab, wal jaladi fi dzalik, kemudian bersungguh-sungguh melakukannya. Arti serius. Kemudian wassabru alaih, dan bersabar. Ma'al iktsar minan naskhi wal kitabah. Dengan memperbanyak menulis. Jadi apa yang sudah dibaca atau apa yang diusahakan untuk diingat itu ditulis. Ditulis apa? Ulang. Sanggup nggak jamaah kita melakukan ini? Hah? Sanggup? Di tengah kesibukan kita? Hah? Sulit jamaah. Sulit. Makanya talibul ilmi yang sejati kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah yang menghabiskan seluruh waktunya untuk ilmu. Itu baru disebut talibul ilmi. Kita bukan talibul ilmi. Ya. Kita hanya berusaha untuk paling tidak meniru para talibul ilmi. Itu minimal jemaah. Dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama insyaallah ta'ala. Ya, itu dua jalan. Dan insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan sebutkan perkara apa saja yang membantu seseorang untuk bisa menghafal. Kalau tadi jalannya, ini adalah poin-poin perkara-perkara yang menguatkan hafalan seseorang. Ya, insyaallah kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal saleh kita dalam kajian ini dan juga menerima seluruh amal saleh kita yang lainnya. Karena kita sangat membutuhkan perkara itu kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.